Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaatul Nisa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi wanita dan sistem pencernaan untuk memenuhi ujian praktik mata kuliah fisiologi dengan dosen pengampu Ibu Titik Supartinah, SSIT MKes. Struktur organ reproduksi wanita ada dua, yaitu eksternal dan internal. Organ eksternal meliputi mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Sedangkan organ internal meliputi vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Mari kita bahas satu persatu. Organ reproduksi eksternal. Yang pertama ada mons pubis atau mons veneris. Pada mons pubis adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis, berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita semakin berkurang, serta rambut pubis pun menipis. Selanjutnya ada labia mayor. Labia mayora adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Pada bagian ini, labia mayora mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian ada labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut, yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forehead, serta memiliki pembuluh darah yang banyak, membuat labia berwarna merah kemerahan. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dengan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Kemudian, klitoris juga ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong, terletak di antara labia minora, klitoris, dan forehead. Vestibulum mudah teriritasi karena permukaannya yang tipis. Selanjutnya ada himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa, sebagian bersifat elastis sehingga mudah robek, dan terletak di sekitar introitus vagina. Perineum. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Selanjutnya, organ reproduksi internal. Yang akan kita bahas yaitu vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia internal. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim, disebut porsio. Dinding bagian belakang vagina lebih panjang daripada bagian depan, serta membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang, panggul dalam posisi anteversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Uterus terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim, korpus uteri dan cervix uteri, endometrium, myometrium, dan perimetrium. Fundus uteri atau dasar rahim ditutupi oleh peritoneum, berhubungan dengan fascia vesicalis dan permukaan internalis. Korpus uteri di dalamnya terdapat rongga atau cavum uteri yang membuka keluar melalui saluran canalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Cervix uteri merupakan bagian uterus yang menyempit berbentuk kerucut dengan apeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahan. Cervix dibagi atas dua bagian, yaitu porsio supravaginalis dan porsio vaginalis. Endometrium terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak, mengandung pembuluh darah. Pada bagian korpus utriondometrium
licin, dan bagian serviks berkelok-kelok. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh steroid ovarium. Myometrium merupakan lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Perimetrium atau lapisan luar yang dilapisi oleh peritoneum visceral ditemukan pada dinding corpus uteri serosa atau peritoneum uterus. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari pars interstitialis, yaitu bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Pars ismica, yaitu bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Kemudian ada pars ampularis, yaitu bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Infundibulum, yaitu bagian ujung tuba yang terbuka, mempunyai umbul yang disebut fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang lepas oleh ovarium menuju tuba. Kemudian ada ovarium. Ovarium merupakan kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus, terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari propium, terletak pada lapisan belakang ligamen latum. Selanjutnya kita akan bahas hormon-hormon pada wanita, yaitu ada estrogen, progesteron, testosteron, FSH, LH, dan oksitoksin. Hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Estrogen meningkatkan pertumbuhan kelenjar mamae, merupakan hormon feminisme androgen. Kerja estrogen pada uterus, vagina dan beberapa jaringan lainnya menyangkut interaksi dan reseptor protein dalam sitoplasma sel. Estrogen juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, serta mengatur suasana hati. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan, seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, serta hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita usia lanjut. Hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang dalam masa subur, hormon progesteron aman membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Hormon testosteron. Hormon testosteron, kadar testosteron pada tubuh wanita memang tidak banyak, tidak sebanyak pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita, yang berperan menjaga vagina, payudara, dan kesuburan, meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati, dan menjaga kesehatan tulang. Hormon luteinizing atau LH. LH pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Hormon follicle stimulating atau FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem produksi. Hormon FSH membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, jika hormon FSH tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause. Berikutnya, hormon oksitoksin. Umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitoksin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan atau sistem digestivus, makanan mulai masuk melalui mulut,
melalui mulut kita atau oris, kemudian makanan akan dibantu oleh lidah, air ludah atau kelenjar saliva, dan juga dibantu oleh gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Itu organ yang terlibat di dalam mulut atau oris. Kemudian, makanan itu akan masuk melalui saluran faring, kemudian ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung dari esofagus atau kerongkongan. Makanan akan masuk ke dalam gaster atau lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis, berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut di sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan, sedangkan pada pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh makanan yang masuk bersama makanan. Di dalam lambung terdapat pylorus sphincter atau untuk membuka dan menutup sel otomatis ketika makanan akan masuk ke organ lainnya. Kemudian makanan yang ada di lambung akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Usus halus itu terbagi menjadi 3, yaitu duodenum atau usus 12 jari, yang berfungsi mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Kemudian ada yang namanya jejunum atau usus kosong, terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong berfungsi untuk mencerna makanan lebih lanjut dari usus 12 jari. Yang terakhir, usus penyerapan atau ileum berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Itu bagian dari usus halus atau intestinum minor. Kemudian, makanan setelah dari usus halus akan masuk ke dalam kolon atau intestinum mayor atau usus besar yang berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang bernama E. coli, berguna untuk membantu proses pembusukan sisa makanan yang akan menghasilkan kotoran atau feses, yang kemudian dikeluarkan oleh anus. Usus besar pun ada beberapa bagian. Yang pertama ada kolon ascendens, kolon transversum, dan sigmoid. Kemudian gimana ya dengan mulas? Disebutkan oleh apa ya? Rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Kemudian anus. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai keluarnya feses dari tubuh. Kemudian, selain yang saya sebutkan tadi, ada organ tambahan yang terlibat dalam sistem pencernaan, yaitu ada hepar atau hati yang berfungsi sebagai detoksifikasi makanan oleh hati. Misalnya, obat-obatan yang kita makan akan difilter atau disaring lagi oleh hepar. Adakah racun atau kandungan zat makanan yang berbahaya bagi tubuh kita atau tidak. Kemudian ada pankreas yang letaknya berada di bawah lambung yang berfungsi membuat cairan dari enzim.
Kemudian enzim digunakan untuk memecah gula, lemak, dan pati.